Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan jadwal pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, ini terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 teman-teman sekalian ya. Ini informasi langsung dari Menpan RB ya, bahwasanya ini update terbaru terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Oke, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 di sini Menpan RB memberikan informasi bahwa Menteri Anas sampai meminta jemput bola. Nah, ini adalah terkait dengan update terbaru terkait dengan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024. Yang mana kalau kita perhatikan pemerintah belum menetapkan kapan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 akan dibuka. Yang mana perlu diketahui pemerintah sudah menyiapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang cukup banyak ya, yakni mencapai 2.302.543 Bapak Ibu ya. Ini informasi terupdate-nya ya, bahwa ada 2,3 juta formasi ini untuk CPNS 2024 termasuk juga P3K 2024 Bapak Ibu. Nah, namun hingga pertengahan April ini masih ada instansi yang belum menyampaikan rincian kebutuhan PNS dan P3K 2024 melalui SIA ASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Seperti itu kira-kira ya. Sebelumnya instansi pusat dan pemerintah daerah diberi waktu untuk menyampaikan data rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 itu paling lambat hari Jumat Bapak Ibu ya, 5 April 2024. Namun urusan penyampaian data yang dimaksud belum juga beres hingga tenggat waktu tersebut ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya terkait dengan pendaftaran P3K. Di sini BKN juga memperpanjang batas waktu penyampaian rincian kebutuhan PNS dan P3K. Ada surat edarannya ya. Jadi ini yang menjadi penyebab lambatnya ya pendaftaran CPNS dan P3K dibuka, karena masih ada daerah atau Pemda yang belum mengusulkan formasi Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, instansi pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota sampai saat ini belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat hari Sabtu 20 April 2024. Nah, jadi batas akhir untuk penyampaian data rincian kebutuhan ASN 2024 untuk daerah itu 20 April 2024. Nah, kalau sudah clear semua, nah pendaftarannya itu akan bisa segera dimulai. Selanjutnya pada poin ketiga dijelaskan bahwa rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 yang telah disampaikan melalui SIA ASN layanan perencanaan akan dilakukan validasi oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis hasil validasi kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 kepada Menpan RB. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Namun di sini ada perpanjangan waktu hingga 20 April 2024 ya, yang tinggal beberapa hari lagi tampaknya juga masih mencemaskan. Di sinilah penentu ya, penentu Bapak Ibu apakah nanti segera dibuka pendaftaran CPNS 2024, P3K 2024. Intinya 20 April ini batas terakhir untuk mengusulkan formasi ya, rincian kebutuhan ASN. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sampai meminta jajarannya untuk melakukan jemput bola Bapak Ibu. Menteri Anas menyampaikan permintaan itu saat memimpin rapat progres pengadaan ASN 2024 dan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Dalam rapat tersebut BKN menyampaikan progres data usulan kebutuhan ASN ke Ibu Kota Nusantara, dipaparkan pula terkait progres data talenta nasional IKN sekaligus pengadaan calon ASN 2024. Nah, di sini intinya pada kesempatan tersebut Menteri Anas menghimbau agar Kemenpan RB dan BKN melakukan jemput bola dan pendampingan untuk percepatan penginputan rincian usulan kebutuhan ASN dalam pengadaan calon ASN tahun 2024 dan pengisian kebutuhan ASN di IKN Bapak Ibu ya.
Nah, kalau soal rincian usulan kebutuhan ASN belum beres, kapan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dibuka? PLT Karohumas BKN Nanang Subandi pernah mengatakan jadwal final seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 pengumuman resmi, menunggu pengumuman resmi dari Panselnas. Nah, jadi intinya ada perpanjang waktu ya untuk pengusulan formasi sampai 20 April 2024. Itu adalah penentunya teman-teman ya. Apakah segera dibuka pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024. Sampai-sampai kalau kita perhatikan di sini Menpan RB dan BKN itu diminta untuk jemput bola. Oh, ini saking krusialnya Bapak Ibu ya. Oh. Daerah Surabaya, kami baru kunjungan ke Surabaya. Ini bagaimana? Ya, secara kementerian, Pan RB, Kepala BKN menyikapi ini, Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 2. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini, Pak. Kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan garang-garang BPKP. Begitu enggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu enggak? BPKP mengatakan garang-garang. Begitu enggak, Pak? Anggaran, Pak. Gitu. Jadi kalau ini tidak diaudit, Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan yang honorer yang sesungguhnya, Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya MPP, Pak, mati pelan-pelan. Ini, Pak, ini perlu, Pak. Ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini, Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan, Pak. Di Asahan juga begitu. Di Dairi juga begitu. Jadi masih banyak dibenahi, Pak. Sistem tes itu dibenahi. CAT itu benahi, Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar, Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam nggak bersih, Pak? Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transaksional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang, Pak. Lelang kan? Nah, lelang kita tahu sendiri, Pak. Bagaimana cerita lelang itu, Pak? Nah, ini. Masalah joki juga belum selesai, Pak. Masih ada juga joki, Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki, Pak.